Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Anggra Raniwapai kembali menjumpai Anda dalam siaran obrolan budaya RRI Net produksi RRI Serui dengan topik pelestarian seni musik ukulele. Pendengar dan pemirsa RRI Net, apa itu musik ukulele dan seperti apa ukulele ini digunakan? Dan untuk berbagai jenis genre musik tradisional sebagai upaya pelestarian seni musik tradisional Papua. Ya, sekarang saya sudah berada dan akan berbincang-bincang bersama dengan kedua narasumber. Masing-masing ada Kepala Sekolah SD Negeri Anotorei, Bapak Salmon Wonatorei SPD. Selamat malam, Bapak. Dan juga ada guru kelas 1 dari SD Negeri Anotorei, ada Ibu Lis Yulianti SPD. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabar nih kedua narasumber? Baik. Baik, Bu. Baik, kita langsung saja masuk pada pertanyaan di sesi yang pertama. Berbicara masalah seni musik ukulele ini. Nah, baru-baru ini kita semua mengetahui ya bahwa dari siswa-siswi SD Inpres Anotorei baru saja menampilkan lagu-lagu daerah Papua dengan memainkan musik ukulele yang sangat luar biasa. Nah, di sini mungkin Bapak bisa ceritakan awal seperti apa nih siswa-siswinya diarahkan untuk seni musik ukulele ini. Baik, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan, mungkin saya jelaskan apa tujuan dari melestarikan dalam pembelajaran kurikulum pembelajaran kesenian dan keterampilan daerah khusus di tanah Papua. Tujuan dari pembelajaran muatan lokal ini yang pertama itu menemukan nilai moral yang terkandung pada setiap daerah, dalam arti bahwa secara khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen dan pada dasarnya di Tanah Kurain atau di rumpung keluarga suku Onate. Kemudian yang kedua, membentuk peserta didik untuk mengenal jati dirinya dan mengenal pelestarian budaya itu secara utuh. Yang ketiga, bagaimana siswa dapat memainkan alat musik daerah secara baik dalam bentuk musik ukulele. Itu tujuannya dulu. Kemudian dari apa yang ditanyakan tadi, anak-anak kami mengarahkan dengan menjelaskan lebih awal fungsi dan apa yang dimaksud dengan musik ukulele dan bagaimana penggunanya di tengah masyarakat. Terima kasih. Iya, Bapak berbicara soal pelestarian seni musik tradisional ini, mungkin bisa Bapak jelaskan penerapan kurikulum belajar di SD Anotorei yang mendukung seni musik tradisional ini seperti apa? Dalam melaksanakan pelestarian budaya musik ukulele, jujur saja di sekolah memang tidak ada kurikulum, dan satu kurikulum paten yang misalnya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di bidang kebudayaan, itu belum ada satu kurikulum yang jelas. Namun kewenangan tertentu yang diberikan oleh dinas kepada sekolah untuk mengangkat muatan lokal itu secara baik, maka dari SD Negeri Anotorei kami hanya membuat dalam bentuk perencanaan silabus dan persiapan mengajarnya. Kemudian kami juga memberikan pemahaman kepada guru secara umum dulu, kemudian guru yang kami transfer lagi kepada siswa. Oke, Bapak, apakah kegiatan seni musik ukulele ini sebagai upaya pelestarian seni budaya Papua atau seperti apa ini? Menurut kami, selama ini musik ukulele merupakan musik yang memasyarakat di tengah masyarakat Papua. Dan itu sehingga itu sudah berlangsung sekian lama dan terkikis dengan perkembangan musik zaman, maka musik ukulele ini dengan sendirinya tergeser keberadaannya. Akhirnya kami ingin sekali mengangkat musik ukulele itu kembali. Tadinya hanya musik ukulele digunakan itu hanya satu dua orang saja dalam mengiring musik dan lagu. Tetapi ketika kami melihat perkembangan musik dan menanamkan musik ukulele kepada siswa, maka seluruh siswa diarahkan untuk bisa tahu dan bisa memainkan alat musik tersebut. Oke. Iya, dan untuk
kegiatan ini kan diwajibkan untuk semua siswa atau hanya untuk siswa-siswi tertentu saja? Ini pembelajaran, Bu, jadi tetap diwajibkan kepada seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian jika kami akan tampil, maka kami memilih perwakilan kelas yang punya kemampuan atau sudah punya kelebihan dalam memainkan alat musik tersebut. Iya, dan Bapak untuk alat musik ukulele ini apakah disiapkan oleh sekolah atau seperti apa? Ya, musik ukulele ini sebenarnya disiapkan oleh sekolah. Namun karena kami ada beberapa guru yang punya kemampuan dalam mengolah musik ukulele, contoh ada ibu guru kelas 1, jadi kami berkeinginan mau tampilkan, kami berusaha membeli dari pribadi, tapi dengan tujuan hanya untuk membina anak di sekolah. Oke, terima kasih Bapak. Saya langsung saja ke Bu Lis Yuliantia selaku guru kelas 1 pada SD Negeri Anotorei. Di sini mungkin Ibu bisa jelaskan ini seperti apa mata pelajaran KKD yang diterapkan oleh sekolah. Oke, mata pelajaran KKD yang kami terapkan di sekolah yang termasuk tadi alat musik ukulele. Nah, kami mengenalkan terlebih dahulu alat musik ukulele ini baru di semester 1. Tentu kami kenalkan, kemudian kami ajarkan kepada siswa cara memainkan ukulele ini. Dan bukan hanya alat musik ukulele ini yang kami terapkan pada mata pelajaran KKD, ada berbagai macam yang lain seperti misalnya kami ajarkan kepada siswa cara membuat mahkota Papua. Kemudian misalnya cara membuat noken dari tas rajut, itu yang kami ajarkan kepada siswa. Ya, jadi tidak hanya ukulele saja tidak tapi hanya berbagai ukulele. jenis tradisional Iya, yang ada. Iya. Oke, Ibu, untuk minat siswa sendiri nih dalam mata pelajaran KKD itu seperti apa kira-kira? Minat siswa ini sangat tinggi di dalam mata pelajaran KKD. Siswa sangat tertarik dan antusias untuk mengikuti pelajaran ini. Oke, khusus untuk seni musik tradisional ukulele ini, apakah memang butuh berhari-hari untuk melatih kepada anak-anak untuk bermain ukulele atau bagaimana? Karena siswa kami memang ada yang sudah tahu dasarnya untuk bermain ukulele, jadi kalau anak-anak yang sudah bisa bermain ukulele itu prosesnya cepat. Tapi kalau anak-anak yang memang baru belajar dari nol, itu memang membutuhkan waktu misalnya 10 hari, 1 sampai 2 minggu baru kita bisa tampilkan mereka. Oke, di sini mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit dulu awal memperkenalkan alat musik ukulele ini kepada siswa-siswi dan kira-kira apa respon dari siswa-siswi tersebut? Tentunya respon dari siswa itu sangat tertarik dan penasaran, dan memang awal mula pengenalan itu dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah kami. Nah, itu ukulele itu ditunjukkan di depan anak-anak. Jadi anak-anak dikumpulkan di satu ruangan, kemudian Bapak masuk membawa ukulele dan menjelaskan ukulele ini apa. Nah, mungkin selebih jelasnya nanti dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah kami karena Bapak yang membawa ukulele itu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ada terinspirasi dari dalam diri bahwa kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa. Berdasarkan pengalaman dan punya penguasaan terhadap alat musik gitar, khusus untuk musik kecil, musik ukulele, saya ingin sekali anak saya harus tahu. Kemudian saya kumpulkan semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, saya menunjukkan ini alat musik ukulele, bagaimana dengan menunjukkan pertama ini menggunakan 3 tali, yang ini menggunakan 3 senar, yang ini menggunakan 4 senar. Mana yang kamu mau? Nah, mereka bilang begini, Pak, lebih bagus 4 supaya sama dengan gitar besar. Nah, kita lakukan itu dan kami mulai uji coba bagi beberapa siswa yang sudah, karena mereka dari gereja bisa, kami bawa mereka jadi guru sebaya. Guru sebaya dalam menerapkan itu. Ternyata ketika mereka mencoba, terus kami membiarkan mereka untuk mengiring. Ternyata bisa. Mereka itu membantu kami dengan jadi guru sebaya untuk menuntun yang lain. Akhirnya ada minat yang luar biasa dari seluruh siswa. Baik, pendengar, masih dalam obrolan budaya RRI Net dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan
dan dalam waktu berapa lama? Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tuh, Mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita masih dalam obrolan budaya dengan topik pelestarian seni musik ukulele di era modern. Pendengar, pelestarian seni musik tradisional di era modern saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi saat ini. Bagaimana jenjang pendidikan dasar menanamkan nilai-nilai budaya, khususnya dalam seni musik tradisional, dan pada siswa sehingga musik tradisional ini tetap dilestarikan. Ya, saya langsung saja ke Bapak Salmon Wonotorei selaku Kepala Sekolah SD Negeri Anotorei. Di sini Bapak seni musik ukulele, apakah menjadi kegiatan rutin pada SD Negeri Anotorei atau seperti apa? Baik, untuk melestarikan budaya asli orang Papua, kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam seni kesenian dan keterampilan daerah sesuai dengan muatan lokal atau mata pelajaran yang ada pada sekolah kami. Pertama, kami hanya menanamkan itu sebagai konsep dasar saja, tetapi antusias dan daya tarik dari siswa sangat luar biasa sekali untuk musik ukulele ini, sehingga di perencanaan sekolah untuk 2 semester untuk tahun pelajaran ini kami tetap laksanakannya berkelanjutan. Sekalipun nanti di kelas rendah kami hanya pengenalan saja, 1, 2, 3 kami pengenalan, 4, 5, 6 aplikasinya dalam penampilan mereka, sehingga mereka bisa mampu memainkan ukulele itu dengan baik. Dan sampai dengan hari ini kami berusaha untuk mengikuti perkembangan musik ukulele yang kami lihat baik di lingkungan masyarakat, bagaimana dia memainkan musik ukulele dalam jenis-jenis musik lagunya atau tempo yang digunakan. Dan ternyata luar biasa sekali. Jadi di perencanaan sekolah tahun ini, untuk tahun pelajaran 2024-2025, kami fullkan pada musik ukulele. Kenapa saya harus bilang begitu? Karena bantuan orang tua untuk mendorong kami di sekolah sudah sangat luar biasa. Berarti kami mampu untuk kasih jalan musik ukulele ini.
Iya, dan Bapak apakah ada nama khusus nih untuk grup dari seni musik ukulele ini? Untuk sementara kami sekolah belum memberikan nama. Ya biasanya kami pakai hanya untuk di ibadah, tapi secara resmi belum ada. Ya, baru saja kemarin ada teman mereka yang meninggal, yaitu kami biasa pakai children voice. Children voice. Oke. Kami pakai children voice, ya itu kan anak-anak ya, tetapi kami pakai children saja, tapi itu kami pakai di acara keagamaan. Anak-anak sudah bisa tampil di gereja, sudah bisa tampil di duka. Jadi kalau ada duka mereka menyanyi dengan musik. Jadi sekaligus pemain musik sekaligus dia vokal, tapi dia punya teman juga backingan vokalnya sama-sama. Nah, kemudian hanya baru penanaman konsep, jadi warna belum nampak warnanya belum. Oke, Bapak selain musik ukulele nih, bagaimana sekolah menanamkan dan juga memperkenalkan seni musik tradisional kepada siswa-siswi selama ini? Untuk memperkenalkan sebenarnya mereka sudah tahu saja. Kenapa saya bilang mereka sudah tahu? Mereka tahu itu ada musik ukulele. Tapi yang mereka belum tahu bagaimana menggunakan musik ukulele itu saja. Karena terbukti hanya saya memberikan bantuan 10 hari, membimbing 10 hari, jadi berarti mereka sudah tahu tentang musik ukulele itu sendiri. Musik ukulele di sekolah, untuk bagaimana saya memperkenalkan itu sudah jelas mereka karena sudah tahu, karena mereka mungkin menggunakan media sosial, mereka kadang-kadang lihat di media sosial. Terus ada yang langsung bilang, Bapak Keton bisa sama dengan mereka. Dari kalimat itu mendorong saya sebagai kepala sekolah, loh kenapa satu anak mengeluh? Saya tanamkan itu dengan pertama cinta budaya dulu itu sendiri. Kami melaksanakan rasa cinta budaya itu pertama kami memperkenalkan budaya orang Onate, bagaimana memainkan musik orang Onate. Dengan budaya itu mereka mulai kita kan kebanyakan tifa. Mari kita juga dengan musik. Jadi kami ada punya program kolaborasi direncanakan, karena itu musik, tifa dan gitar. Itu rencana kami akan tampil di bulan Mei nanti. Oke, dan untuk peralatan ukulele ini sendiri apakah sudah cukup untuk para siswa-siswi atau memang masih perlu penambahan lagi? Sebenarnya kalau hanya untuk latihan, tapi untuk pengetahuan itu harus, ya kita rencana paling tinggi di satu kelas itu bisa dapat 20 atau 30 karena jumlah siswa kami paralel. Jadi ada 10 rombongan belajar. 10 rombongan belajar itu berarti kami butuh yang paling tinggi 30 buah ukulele. Terus kemudian kami juga ada meminta bantuan kerjasama dengan sanggar karena kami punya tugas rutin mengajar, kami terpaksa ada meminta kepada sanggar, itu sanggar Siponi dari Kampung Cina Tua. Untuk bantu memberikan motivasi, memberikan dorongan. Ternyata anak-anak sudah menyatu dengan mereka sehingga musik bass anak-anak sudah belajar atas bimbingan dari para musik. Saya hanya ajar mereka di ukulele, anak-anak sekarang belajar bass lagi dengan bass tali 2 sampai dengan bagaimana dia ketok biramanya sudah diketok sama-sama. Oke, Bapak setelah tampil nih, anak-anak dari SD Anutrei setelah tampil untuk beberapa event yang ada di kabupaten, seperti apa nih kira-kira perhatian dari pemerintah, khususnya dari Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kepulauan Yapen itu sendiri? Baik, pertama-tama kami tampil pertama itu berdasarkan undangan dari Dinas. Kami menyampaikan dalam laporan kami bahwa kami di sekolah, laporan bulanan kami, sekolah melaksanakan kegiatan muatan lokal seni keterampilan seni musik ukulele. Terus kepala bidang menyurati kami, bisa tampil? Kami bilang bisa saja, tanya anak-anak, siap kami tampil. Jadi dari dinas merasa bahwa baru kali ini ada sekolah yang berani tampil, terus dia berikan kami respon. Kemudian memberikan termasuk dana rangsangan untuk siswa dari dinas. Kemudian ketika kami tampil pertama di Festival Budaya Sairiri, kami diundang lagi dari Ibu Sekretaris Daerah dengan Ibu merasa senang dan bangga sekali.
Itu malah sampai kami tampil di pembukaan kegiatan Gasin di Gedung Silas Papari. Ibu langsung kasih kami, anak-anak punya ya uang motivasi begitu, ya dikasih satu amplop uang motivasi 2 juta untuk anak-anak, kami bagi semua untuk anak-anak. Terus kemudian kami diundang lagi dari Dinas PDNP ke Pantai Marade untuk tampil penutupan Gasing. Kami tampil, kemudian Ketua PGRI mengundang kami lagi, kemarin tampil di HUT PGRI. Jadi terus kemudian anak-anak sudah bisa malah sendiri-sendiri tanpa saya tahu, mereka menyanyi di gereja sendiri. Ya, saya rasa sudah cukup berhasil itu sudah dari mereka. Jadi penghargaan dari pemerintah. Di Marade kami dijanjikan sama Ibu PJ akan memberikan kami busana. Dan ibu janji ibu secara lisan. Iya. Apa kebutuhan dari grup ini? Saya bilang, Bu, kami tidak punya busana. Ibu bilang, ketemu ibu nanti. Tapi sekarang belum ketemu. Oke, pendengar, bimbingan dan disiplin menjadi kunci keberhasilan dari siswa-siswi untuk tampil memainkan alat musik ukulele dengan beberapa lagu daerah. Saya langsung saja ke Ibu Lis selaku guru kelas 1. Sebagai guru kelas ini, seperti apa nih edukasi kepada siswa mengenai tradisi budaya di Yapen melalui mata pelajaran KKD? Ibu sendiri bisa mainkan. Edukasinya yang pertama itu kita terapkan di dalam mata pelajaran itu sendiri. Gurunya harus tahu mainkan alat musik ini ya. Sebelum kita mengenal gurunya harus terlebih dahulu mengetahui cara bermain ukulele ini. Oke, dan kira-kira apakah ada kesulitan yang pertama kali ditemukan pada anak saat bermain ukulele maupun bernyanyi? Tentunya ada, karena ini kan baru pengenalan awal, jadi anak-anak masih belajar dari nol, jadi anak-anak masih kaku di dalam proses praktikannya, mulai dari cara memainkannya, cara bermain kunci, pemindah-mindahkan jari itu memang sulit, kemudian cara petik ukulele itu sendiri dan cara menyeimbangkannya dengan nada lagu itu memang masih kaku untuk anak-anak, karena ini kan baru pertama kita pengenalannya di semester 1 ini, jadi memang masih kesulitan. Oke, untuk proses latihan ini kira-kira butuh berapa lama waktu? 10 hari sudah cukup. Oke, untuk dukungan orang tua itu kira-kira seperti apa nih ketika mengetahui anaknya bisa bermain ukulele? Tentunya dukungan orang tua itu responnya positif dan sangat bangga bisa mengetahui anak-anak bisa tampil di event-event daerah. Kemudian dukungan orang tua itu setia dalam mendampingi anak-anak dalam proses latihan, baik itu mengantarkan anak-anak ke sekolah maupun ikut hadir di dalam event-event ketika anak-anak bisa tampil. Iya. Dan ada orang tua yang sampai membelikan ukulele untuk anaknya bisa tampil. Oke, kira-kira Ibu berapa orang guru nih yang mendampingi siswa-siswi saat melakukan pelatihan ukulele ini atau saat berlatih? Semua guru turut serta dalam mendampingi anak-anak latihan ukulele. Oke, pendengar, masih dalam obrolan budaya RRI Net dan saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik.
Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita masih dalam obrolan budaya dengan topik pelestarian seni ukulele di era modern. Iya, langsung saja saya ke Bapak Salmon dulu nih. Untuk sesi yang ketiga ya, pertanyaan di sesi yang ketiga. Musik tradisional di era modern saat ini kan jarang ya diminati oleh kaula muda. Bagaimana nih pendampingan sekolah kepada siswa-siswi sehingga tidak meninggalkan seni budaya tradisional? Baik, pengaruh dari luar terhadap musik tradisional sangat kuat sekali di zaman sekarang. Anak terpengaruh itu juga karena media sosial yang begitu terbuka, sehingga anak bisa mengikuti perkembangan. Itu dengan sendirinya menurut pengamatan kami di sekolah, musik asli orang Papua dengan sendirinya dia gugur. Iya. Dia pengaruh dengan pengaruh musik dari luar. Ya. Contoh-contoh yang paling terakhir ini gampang, misalnya dalam musik lagu daboy. Iya. Anak malah bisa menyanyi sampai bisa bergerak dengan musik daboy. Sedangkan tari adat orang Papua asli itu terkikis. Termasuk Yosim Pancar, tidak semua anak bisa kuasai tentang Yosim Pancar. Padahal Yosim Pancar sendiri kan ada kolaborasi dari beberapa tari gerak dasar orang Papua yang digabungkan. Dalam musik, khusus untuk seni musik, di seni musik jauh terkikis sekali. Sudah menggunakan musik-musik yang sangat canggih. Orang kebanyakan menggunakan programmer. Semua alat musik hanya menggunakan alat-alat programmer. Ya sudah memang mau bilang ukulele, di programmer ada ukulele. Tapi bagaimana orang Papua punya musik asli ukulele itu kami takut hilang. Jadi mulai dari sekarang kelihatannya di SD kami, saya tidak melihat ke tempat lain, anak terpengaruh sekali dengan ketika mereka mulai tahu dan mengenal itu musik ukulele. Terus kami menanamkan konsep begini.
jangan lihat orang lain punya, lihat diri kami sendiri. Sehingga kami bisa kami pintar karena orang Papua itu bisa menyampaikan maksud hanya bisa lewat lagu. Mari kita coba belajar mengenal musik daerah kita sendiri. Jadi tidak perlu melihat orang lain punya musik. Jangan membayangkan hal yang paling gagah. Mulai dari hal yang kecil. Ternyata diresponi secara baik. Jadi pengaruh luar sangat berat untuk kami dan itu membuat kami juga berat sekali untuk mendidik anak dari awal, itu memang berat sekali. Oke, di sini Bapak kalau dilihat dari potensi atau minat daripada siswa-siswi sendiri ya, apakah siswa-siswi ini mempunyai kemampuan untuk melestarikan budaya yang ada? Kemampuan siswa untuk melestarikan budaya, dia belum bisa secara spontan langsung. Kenapa saya bilang dia tidak bisa spontan langsung? Karena dia perlu bimbingan. Dia sudah terpengaruh dengan hal-hal baru yang dari lingkungan, di mana tempat dia ada. Sehingga itu membuat kami guru harus terpaksa membimbing dia dan mengembalikan mereka ke alam asli dulu. Nah, sedangkan kalau untuk perkembangannya mereka itu gampang kami rubah. Kami bisa merubah karena kami berusaha untuk mendekati ke pihak orang tua. Sehingga orang tua membantu kami di sekolah untuk merubah dengan memperkenalkan bagaimana itu Papua, mengenalkan bagaimana itu budaya Papua itu sendiri. Dan itu memang tantangan Bu, berat untuk kami. Tapi kami sudah sepakat bahwa musik tradisional ukulele kami tetap lestarikan dia di sekolah kami. Oke, dan kira-kira seperti apa ini pendampingan kepada siswa-siswi untuk teknik bermain musik dan juga menyanyi? Ya. Baik, pertama-tama tuh kami perkenalkan dulu musiknya. Sebelum memperkenalkan kepada siswa, kami memperkenalkan kepada guru. Maksud kami kayak guru supaya ketika mereka mau berlatih, guru tidak kaku dalam memberikan materi. Kemudian sudah dalam program yang tersusun rapi dengan programnya, bagaimana memperkenalkan musik itu, guru kami dahulukan dulu. Sehingga ketika guru sudah bisa memahami, anak bisa berlatih, kemudian kami meminta dengan menggunakan dana BOS, itu kami meminta sanggar untuk membantu kami pihak sekolah. Karena tidak semua guru bisa selengkap itu, dia bisa menguasai. Ada beberapa guru yang tahu dan ada yang tidak. Kami meminta sanggar, ternyata sanggar juga memberikan dukungan. Terus mereka memberikan bantuan kepada siswa dengan memperkenalkan musik dengan mode birama dan irama. Sedangkan warna kami mohon maaf, kami belum sampai di warna, baik warna musik maupun warna suara. Ya ada suara 1, suara 2, suara 3 itu belum. Yang penting kami tahu anak kenal alat musik ini dulu, bagaimana cara memainkan. Itu yang kami bahas. Dan kira-kira apa saja nih kendala yang dialami terkait dengan pelestarian seni musik tradisional secara umum? Ya, hambatan yang kami hadapi di sana, ya pertama itu ada kadang-kadang ada hanya ikut-ikutan, yang penting ada kumpul-kumpul ya ikut-ikutan. Waktu disuruh belum jadi. Tetapi ketika dia melatih, terus dia terangsang untuk ikut langsung berjalan. Hanya mungkin satu saja hambatan yang kami hadapi itu ini dia pemula, rata-rata satu sekolah pemula. Ada hanya beberapa anak yang mereka dari gereja-gereja pertobatan yang sudah biasa main musik, itu mereka gampang. Tapi kalau yang mereka yang sama sekali tidak sentuh, itu agak berat sekali. Tetapi hambatan yang pertama, bagaimana dia memulai. Itu yang kami booming, tapi kami marah. Marah juga untuk bagaimana dia bisa belajar. Padahal mendesak mereka untuk harus tahu. Dan kemudian memberikan rangsangan melewati bagaimana mengenal Papua itu sendiri, bagaimana seni Papua itu sendiri. Kami kenalkan dulu, tanamkan itu konsep itu ke dia. Dan menanamkan konsep mengenal Papua dan apalagi dia anak Papua. Dia kenal dia jati diri sebagai anak Papua. Kami penanaman konsep dasar itu dulu. Kalau orang Papua, bicara tentang orang Papua berarti bicara tentang musik, bicara tentang budaya umum. Jadi ternyata itu kami bimbing perlahan. Karena ini kami sekolah dasar penanaman konsep.
Memang gak kelapa. Hambatan memang banyak. Selain itu tadi dia baru mulai belajar dari nol, terus kemudian dia lambat sekali untuk bergerak dari jari nada pindah ke nada, itu memang lambat. Tetapi semua kelas diwajibkan, dari kelas 1 sampai kelas 6 diwajibkan untuk harus memainkan alat musik ini. Mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan satu sekolah saya sudah bisa semua menggunakan alat musik. Memang karena kami rencana kalau memang sudah bisa lengkap, orang tua mendukung, kami parade musik. Iya, dan kira-kira apa nih rencana ke depan, seperti apa khusus untuk seni musik ukulele ini, Bapak? Ya, seperti tadi di akhir pembicaraan saya tadi bahwa kami berencana sekali kami tampil, tapi kami tampil dalam bentuk 2. Yosim tempot dulu karena Anotaure itu tempat orang pertama, orang Marade itu Anotaure itu transmigrasi. Orang Anotaure Marade yang pindah ke Anotaure karena mereka punya tempat dan segala macam, dusun dan segala macam. Jadi orang Anotaure Marade ini kan orang Yosim. Orang Anotaure orang Yosim. Ini Yosimnya, kalau Yosim saja di zaman dulu kan tidak pakai musik. Tapi kami berusaha untuk mengkolaborasi mereka. Jadi rencana kami kan mau parade. Ini parade ukulele dan parade Yosim satu kali. Dan sudah bisik-bisik anak-anak sudah dengar. Malah anak-anak bapak saya juga ikut ya, mendaftar saya juga ikut ya. Keinginan mereka. Jadi mungkin ke depan kami ingin pertama ukulele dapat dikuasai oleh seluruh siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, kami memperkenalkan budaya orang Papua secara baik. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan dia punya jati diri bahwa saya ini anak Papua yang punya budaya ini. Sekalipun dia yang datang dari luar Papua, tapi karena hidup di Anotaure, kami tetap menganggap dia anak Papua. Contoh saja ini Ibu. Ini pembantu pelatih saya yang bisa membantu saya untuk melatih anak-anak dalam memukul birama dan irama musik selesai. Seperti itu. Oke, pendengar, ukulele adalah alat musik petik sejenis gitar berukuran kecil dan ukurannya kurang lebih sekitar 20 inch. Merupakan alat musik asli Hawaii yang ditemukan sekitar tahun 1879. Alat musik ukulele dalam bahasa Hawaii yang artinya kutu loncat. Nah, alat musik yang satu ini biasanya digunakan sebagai penggiring tari-tarian atau bisa juga digunakan pada saat upacara adat dan sarana untuk menghibur diri. Ya, saya langsung saja kembali kepada Ibu Liz melihat penampilan dari anak-anak di berbagai event daerah seperti, dan kira-kira seperti apa ini respon orang tua terhadap hal dukungan orang tua selama ini. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dukungan orang tua sangat mendukung. Dan yang kita lihat tadi saya sudah jelaskan bahwa orang tua membelikan ukulele untuk anaknya, orang tua ikut mendampingi anak-anak baik itu dari awal proses latihan sampai anak-anak tampil, orang tua ikut hadir di dalam acara tersebut. Kira-kira kendala yang Ibu alami selama memberikan pendampingan kepada anak itu apa saja? Kendala yang saya alami itu yang pertama, bagaimana anak-anak itu bisa memainkan ukulele itu. Dari cara petiknya memang masih sulit, kemudian memainkan kunci-kunci ukulele itu anak-anak masih kesulitan di situ. Oke, kira-kira event seperti apa nih yang sudah dihadiri selama ini oleh anak-anak? Oke, yang event yang sudah dihadiri anak-anak itu yang pertama itu festival budaya yang berlangsung di RRI sendiri ya. Kemudian yang kedua itu pembukaan gasing di Silas Papare. Yang ketiga itu di Maria Dei penutupan gasing tahap 2. Yang terakhir itu di SMK YPK. Ya, hari ulang tahun PGRI di SMK YPK TIK. Oke, nah melihat dari minat siswa ini Ibu, kira-kira seperti apa pengembangan materi mata pelajaran KKD ke depannya? Pengembangan materi KKD ke depannya untuk semester berikutnya kami akan fokuskan di alat musik ukulele, seperti yang Bapak Kepala Sekolah tadi sudah jelaskan. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net,
kita sudah di akhir kebersamaan kita saat ini dalam obrolan budaya RRI Net Pro 1 RRI Serui. Nah, bicara soal seni musik tradisional, hampir-hampir ditinggalkan di tengah menjamurnya genre musik kekinian. Dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk melestarikan seni musik tradisional sebagai kearifan lokal masyarakat Papua di era modernisasi. Nah, sebagai closing statement kepada kedua narasumber, kira-kira apa nih harapan ke depan? Silakan Bapak Salmon duluan. Baik, harapan saya yang pertama untuk bagaimana melestarikan budaya sesuai dengan pembelajaran yang kami lakukan. Yang pertama, kami ini di bawah Dinas Pendidikan. Bicara tentang Dinas Pendidikan berarti bicara tentang pemerintah daerah. Dinas Pendidikan harus punya motivasi yang tinggi dalam melestarikan budaya, bukan saja musik ukulele tapi budaya yang lain, karena karakter sekolah itu berbeda. Sehingga mungkin ada satu tim yang bisa menyusun salah satu kurikulum lokal yang berlaku bagi sekolah dasar dalam menerapkan budaya di Papua. Sehingga musik ukulele sendiri mungkin merupakan satu kewajiban dalam muatan lokal yang harus ditanamkan berdasarkan kurikulum yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga itu diterapkan dan dievaluasi kembali sendiri oleh dinas dengan perkembangan musik tradisi ini, sehingga semua sekolah di kabupaten bisa memahami dan mengetahui itu secara baik, dan saudara-saudara kita dari luar yang bersekolah di sekolah dasar itu bisa memahami dan mengetahui tentang bagaimana itu musik ukulele. Oke. Silakan Ibu Lis, harapannya ke depan. Untuk dari saya, harapan saya ke depan mungkin musik ukulele ini bisa dijadikan mata pelajaran ekstrakurikuler di sekolah kami tersendiri atau di seluruh sekolah di Kepulauan Yapen. Yang kedua, harapan saya itu mungkin ada tambahan ukulele dari Dinas Pendidikan. Oke, itu saja Ibu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian kebersamaan kita dalam obrolan budaya RRI Serui. Terima kasih untuk kedua narasumber buat edukasinya, dan pendengar, akhirnya sampai di sini kebersamaan kita. Sampai jumpa.